selamat datang di Lola Serba Serbi. Kak, kenapa ya kok anjing aku suka banget gigit-gigit? Kenapa ya suka banget gigitin tangan aku? Kak, gimana supaya Anabul nggak sembarangan gigit-gigit barang di rumah? Oke, sebenarnya jujur ini agak susah buat dijelasin ya, apalagi kalau kalian nanyanya via komen atau DM lewat Instagram. Kadang aku bingung buat gimana jelasinnya biar kalian itu ngerti, karena kalau dijelasin secara tulisan bakal yang beneran panjang banget, dan karena sampai hari ini masih banyak yang suka nanya perihal ini, so di video kali ini aku bakal coba sharing gimana pengalaman aku dulu ngajarin Ocha Anabulku, termasuk Anabulku sebelumnya buat nggak sembarangan gigit atau ngerusakin barang yang ada di rumah. Semoga aja bisa dimengerti ya. Nah, jadi kalau kalian yang lagi bingung karena Anabul kalian suka gigit-gigit, sama ya, jadi Ocha termasuk juga Anabulku sebelumnya itu ya juga suka gigit-gigit sembarangan pas merekanya masih papi. Mulai dari yang suka gigitin jari aku, gigitin keset kaki, gigitin sudut meja, sudut kursi, gigitin sendal, dan masih banyak lagi yang suka digigitin. So, gimana sampai pada akhirnya Anabulku bisa ngerti untuk nggak ngelakuinnya lagi? Nah, aku coba jelasin, jadi kalian sambilan kayak bayangin juga ya. Aku nggak bilang cara ini cara terbaik juga, tapi yang pasti kalau di Anabulku cara-cara ini berhasil. Oke, yang pertama katakan no. Jadi misalnya nih, setiap kali aku lihat Ocha mau gigitin sudut meja, begitu aku lihat, aku langsung bilang, "Ocha, no!" Nah, di sini pada saat aku bilang no, aku beneran yang gedein suara aku, kayak teriak ya, sampai dia kaget pokoknya. Jadi ini mesti yang tegas bilangin no-nya. Jadi jangan yang terlalu lembut kayak cuman misalnya sekedar kayak gini, "Nggak boleh ya, no no, no no." Oke, kalau Anabulnya udah ngerti sih nggak masalah ya kalau kita ngomong no-nya lembut. Kayak misalnya Ocha, kalau sekarang aku bilangin Ocha no no, atau misalnya Ocha, dia tuh udah ngerti sih kalau sekarang. Tapi kalau dulu itu nggak begitu. Nah, kenapa kalau di awal kita ngajarin sebaiknya kita bilang no-nya itu agak tegasan atau jangan terlalu lembut? Itu supaya Anabulnya ngerti, bisa bedain gimana cara aku ngomong kalau misalnya aku ngelarang, aku marah. Jadi istilahnya penyampaiannya itu mesti beda ketika kita menegur dan memuji. Jadi kalau memang menegur harus agak gedean ya suaranya. Nah, kalau pas muji, lembutin juga cara penyampaiannya. Nah, jadi kata teguran no ini yang paling penting menurut aku. Buat mereka paham dulu gimana kalau kita lagi negur atau kitanya nggak suka, tunjukin gimana ekspresi kita. Dan gimana kalau kitanya lagi muji mereka. Kita pancing Ochanya pakai tisu ya. Kita lihat sampai dianya tergoda buat gigit-gigitin tisunya. Karena biasa Ocha itu kalau udah lihat tisu heboh banget. Nana. Nah, jadi kayak gitu tuh kalau marahinnya. Jadi jangan no 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 no, tapi Nana. Gitu biasanya. So sama ya, setiap kali mau gigitin jari atau tangan aku langsung singkirin tangan aku dan aku bilang, "Ocha, no no," atau "no." Jadi gedein suaranya, intinya harus kedengaran agak tegas gitu. Sama halnya kayak sandal ya, jadi dulu itu kalau ada sandal di rumah, apalagi yang ada fantasi bunga-bunganya, pasti Ocha seneng banget buat gigitin bunganya. Kadang sampai ngeselin begitu mau dipakai bunganya tinggal sebelah. Nah, biasa aku pas lihat dia mau gigit, aku langsung bilang no. Terus aku ambil sendalnya, aku kayak agak bantingin sendalnya ke lantai sampai dia rada kaget dan aku bilang no, no. Nah, kalau dia masih mau gigit, aku banting lagi dan aku bilang no sampai dia nggak berani deket ke sendalnya. Cara ini juga kalau di Anabulku berhasil ya. Nah, karena dia udah ngerti, kalau sekarang itu aku udah nggak khawatir lagi mau naruh sendal sembarangan. Nah, sekarang aku mau pancing dia nih.
Nona. Nah, jadi biasanya gini nih cara aku kalau mau marahin dia. Nih, Nono ya. Ini Nono, no. Nono ini. Nono. Nono. Ini Nono. Nono ya, saya ini Nono ya. Nah. Nah, yang kedua, berikan dog toys. Nah, ini dog toys berguna banget buat ngalihin mereka biar nggak sembarangan gigitin barang-barang juga ya. Terutama buat yang masih puppy yang belum bisa sembarangan dialihin pakai makanan. Tapi kalau misalnya udah agak gedean, bisa dialihin juga pakai cemilan atau dog snack atau juga snack tulang-tulangan. Jadi kalau menurut aku, ketika Anabul sembarangan gigitin barang-barang, kemudian kita cuman menegur, kita bilang no, dia pasti bingung. Dia tuh nggak paham maksud kita apa, kenapa nggak boleh. Tapi ketika kita menegur, sambilan juga kita kasih optional lain, kayak kita kasihin barang lain seperti dog toys misalnya, terus digigit sama dia, kita nggak marah, kita bolehin, dan malah kita elus-elus, lama-kelamaan dia ngerti. Oh, jadi maksudnya ini. Jadi yang boleh aku gigit itu ini, berarti barang lain nggak boleh sembarangan aku gigit, begitu. Nah, kalau di Ocha, seperti yang sering kalian lihat, Ocha paling senang bawa bonekanya ke mana-mana. Jadi dog toys kesukaan Ocha itu ya boneka-bonekaan. Jadi boneka ini juga udah ada dari Ochanya masih puppy. Yang ketiga, punishment atau hukuman. Nah, hukuman bagaimana yang dimaksud? Nah, Ocha ini kan aku bebasin ya, nggak aku masukin kandang. Jadi kalau dulu pas Ochanya masih kecil, semisalnya nih dia gigitin sudut meja, kan aku nggak bolehin tuh dia gigit sudut meja. Dan aku udah kayak peringatin berulang-ulang kali untuk nggak gigit, tapi dia ulangin. Nah, pas begitu aku lihat dia mau gigitin, aku marah, aku bakal teriak, "Ocha, no!" Nah, dia biasa itu kaget, terus dia lari kayak menghindar. Nah, aku gendong dia, aku masukin ke dalam kandang, aku kunci. Aku bilang, no ya, Ocha no good. Kayak aku nunjukin ekspresi aku lagi marah. Aku kunci, aku tinggalin, aku pura-pura ninggalin dia dan aku sembunyi. Aku biarin sampai beberapa menit sampai dia beneran merengek, gunggung, kesel minta keluar. Nah, kalau dia udah gunggung, minta keluar, aku keluarin, aku gendong, aku deketin dia lagi ke barang yang dia gigit tadi. Terus aku tunjuk lagi barangnya sambil ulang-ulang bilang, no ya, ini no gigit. Nah, ini aku ulang-ulang juga kalau semisalnya dia masih ngulang gigitin barang tadi. Nah, sedikit tambahan dari aku, kalau misalnya kita mau menegur, maka lebih baik atau mendingan itu kita negurnya ketika Anabulnya mau menggigit atau memang pas dianya lagi menggigit. Jadi kalau misalnya kejadiannya udah lewat dan semisalnya Anabulnya udah lagi nggak ngapa-ngapain, tapi kita nemuin ada bekas gigitan di kursi, bekas gigitan dia di meja, terus kita marah-marah, kita negur dia, aku rasa itu wasting time sih. Jadi aku rasa bagusnya tegurlah di saat kejadian itu lagi berlangsung. Oke, aku rasa itu aja sih dari aku. Intinya harus sabar, harus ngerti di awal emang PR menguji kesabaran, tapi percayalah Anabul itu pinter. Kalau kitanya sabar, kitanya rajin buat ngulang-ngulang ngasih tahu, dia bakal ngerti dan kedepannya juga gampang. Nah, selamat mencoba. Sekian untuk video kali ini. Semoga aja bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like videonya, komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Ocha Twinkle berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Good boy. Good boy. Yuk. Good boy. Ocha good boy. Oh, Ocha good boy. Good boy. Ocha good boy. Get inside, Bobo. Bobo inside. Good boy.